Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Pagi menjelang siang untuk semuanya kelas 10 MIPA. Nah, pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan ini kita akan pelajari tentang teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum. Mekanika kuantum atau modern ya. Nah, jadi ini dalam teori atom ini simpulannya adalah di sini dikatakan bahwa elektron itu terdapat atau terletak secara tidak pasti ya di dalam atom, terletak tidak pasti ya, sehingga kalau dibuat nanti model atomnya, kalau ini inti atomnya ya, maka nanti elektron-elektronnya itu akan seperti awan-awan elektron, seperti itu dia ya. Nah, jadi dikatakan bahwa di sini nanti elektron itu ada di dalam orbital-orbital tertentu. Nah, jadi inilah elektronnya yang menyatakan bahwa elektronnya terletak tidak pasti di mana letaknya. Nah, untuk menentukan kepastian daripada letak elektron tersebut, maka kita akan pelajari yang pertama, yaitu mengenai bilangan-bilangan kuantum ya. Nah, bilangan kuantum. Nah, bilangan-bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menyatakan letak dari elektron tersebut, letak daripada elektron. Jadi inilah yang menentukan letaknya elektron pada atom dalam teori atom mekanika kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama ya. Bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama ini dilambangkan dengan n. Nah, ini menyatakan nomor kulit dari elektron tersebut berada ya, elektron itu. Kemudian yang B adalah bilangan kuantum azimut ya. Bilangan kuantum azimut ini disingkat dengan L. Nah, jadi bilangan kuantum azimut ini menyatakan orientasi atau bentuk dari orbital ya, dari orbital. Nah, jadi nanti orbital itu nanti kita akan lihat orbital itu apa. Orbital itu adalah tempat elektron nanti berada ya. Nah, jadi ada nanti orbitalnya yang disingkat dengan S, ada orbital S, ada nanti orbital nanti P, ada D, kemudian ada F ya. Nanti orbitalnya ini nanti kalau dia S maka nilai L nya sama dengan 0. Kalau dia P maka nilainya sama dengan 1. Kalau dia D maka nilainya sama dengan 2. Kalau dia F maka nilainya nanti sama dengan 3. Nah, nanti akan Bapak jelaskan nanti untuk kalian buka nanti di buku brilian bagaimana bentuk orientasinya S itu dalam gambar ya. Selanjutnya adalah yang C, yaitu bilangan kuantum magnetik ya, bilangan kuantum magnetik. Nah, ini disingkat dengan M ya.
Nah, jadi bilangan kuantumnya ini menyatakan posisi dari elektron tersebut ya dalam orbital. Nah, penting Bapak ingatkan, kalau dia S, nanti bentuk orbitalnya itu digambarkan seperti satu kotak ya. Nah, kemudian P terdiri dari 3 kotak, ingat nanti ya, 3 kotak. Kemudian D terdiri dari 5 kotak, ingat itu ya, 4, 5. E terdiri dari 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi nanti elektron di setiap orbital itu bisa diisi 2 elektron, satu pasang ya, setiap kotak. Makanya nanti S nanti kalau dia terisi semua, nah, penting ingat ya, untuk aturan, ada aturan pengisian elektron, aturan atau kaidah yang disebut oleh Sihun ya. Apa itu? Dia menyatakan bahwa pengisian elektron itu harus diisi satu-satu dulu ke atas tandanya, baru ke bawah. Jadi elektron itu nanti diisi elektron ini ya, diisi nanti satu-satu. Nah, ini elektron. Nanti pengisiannya diisi satu-satu dulu ke atas, yang seperti ini untuk nanti diisi ke atas, baru nanti dipinduhkan nanti yang diisi ke bawah ya. Nah, diisi satu-satu, lalu setelah penuh nanti baru diisi berpasangan ya. Baru berpasangan. Itu yang disebutkan oleh Sihun. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi elektron itu diisi dulu satu ke atas, baru ke bawah. Maka satu kotak itu 2 elektronnya, maka seri nanti dituliskan bahwa S ada 2 elektron. Kalau P 1, 2, 3 ya. Berarti kalau kita isi lagi sesuai aturan Han, berarti ke bawah lagi. Nah, kita buat tanda panahnya jadi ke bawah ya. Maka jumlah P elektron jadi 6. Nah, kemudian selanjutnya D 1, 2, 3, 4, 5. Isi lagi, aturan Han mengatakan isi lagi ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, berarti 10. D 10. Kemudian F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 14 ya, berarti F adalah 14. Nah, begitulah pengisian nanti bilangan kuantum magnetik ya. Oke. Nah, kita lihat nanti untuk menentukan untuk yang masih yang magnetik ya. Misalnya nanti dikasih gambar seperti misalnya. Nah, untuk misalnya S, jadi nanti kolomnya ini, tempat elektronnya ini berada, ini nilai M-nya sama dengan 0 ya, posisi orbitalnya ya. Kalau dia B, nanti dia akan ada 3 nih. Nah, jadi posisi nanti elektronnya di sini nanti 0, ingat tak 0 ya. Ini positif 1, ini minus 1. Gampang ingatnya. Tengah-tengah gunakan sebagai 0. Nah, jadi kalau seandainya elektronnya itu P-nya itu nanti ada cuma 3, tidak 6, berarti kita tulis 1, 2, 3. Nah, berarti nilai M di sini sama dengan positif 1. Ya. Kalau seandainya ini S-nya 2, berarti 1, 2. Nah, elektron terakhir berhenti di mana dia berhentinya? Berarti ini di 0 juga, berarti M sama dengan 0. Kalau dikasih misalnya D 2 gitu ya. Kita gambarkan tadi dia kan ada kotaknya ada 5 begitu ya. Nah, isi 2, 1, 2. Kita bikin 0, tengah-tengah ingat ya 0 ya. Positif 1, positif 2,
min 1, min 2. Nah, elektron terakhir itu terletak di n minus 1. Berarti m sama dengan min 1. Nah, itu contohnya ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tadi kan bilangan kuantum magnetik nih. Yang terakhir itu D adalah bilangan kuantum spin. Ya, spin ya. Nah, singkat dengan S, bukan S yang ini ya, yang tadi. Ini hanya singkatan dari spin gitu. Nah, jadi untuk menentukannya ini berarti kita dilihat dari ini menyatakan arah rotasi dari elektronnya. Nah, arah rotasi dari elektronnya ya. Nah, kalau nanti terakhirnya itu adalah tandanya panahnya ke atas, berarti nilai spinnya sama dengan positif setengah. Tapi kalau dia ke bawah, maka nilai S-nya sama dengan min setengah. Jadi kalau kita misalkan nih yang tadi ya D2, nah coba kita susun tadi, nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2 begitu ya. Ini 0, ini ini nggak usah kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah arahnya. Yang terakhir, ya, yang terakhir ini menunjukkan arah ke atas. Berarti langsung S sama dengan positif setengah. Begitu dia. Kalau seandainya yang P, misalnya ada P, elektronnya 4. P kan jumlah kotaknya kan ada 3 nih. 1, 2, 3. Isi satu-satu tadi ya. Ingat kaidahan. Isi satu dulu baru isi berpasangan. Nah, masih 3. Sisa satu lagi. Nah, yang terakhir ini, yang ini ya, dia menunjuk ke bawah, berarti otomatis S sama dengan, lihat yang ini, minus setengah. Nah, begitulah cara penentuan bilangan kuantumnya. Kita lihat ke contoh penentuan bilangan kuantum dari soal ya. Contoh, tentukanlah nah, bilangan kuantum dari nah, misalnya nih ya, A 2S1, B 3B5, C misalnya 4D7. Nah, jadi caranya jawab. Nah, yang pertama untuk yang A 2S1. Berarti bilangan kuantum yang pertama yang kita cari adalah bilangan kuantum utamanya atau N. Nah, jadi untuk menentukan N langsung ini diambil. Jadi dari sini 2S1 ini, jadi N-nya sama dengan 2. Dari mana itu? Dari sini diambil. Ini dia sebagai N-nya. Ingat ya. Inilah bilangan kuantum utamanya. Lalu yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau L-nya. Tadi kan sudah kita lihat tadi. Nah, untuk yang itu lihat di sini. Kalau dia S, berarti otomatis ini dia. L-nya sama dengan 0. Ya udah langsung aja kita buat. Berarti di sini adalah karena dia S, maka nilai L sama dengan 0. Nah, itu bilangan kuantum yang keduanya ya. Lalu yang ketiga, bilangan kuantum yang ketiga yaitu azimut. Bukan kuantum magnetik ya, M. Berarti kita susun dulu dia. Nah, ini 2S1 ya. Elektronnya 1. M-nya adalah berarti di kolom yang tengah. Karena dia cuma 1 berarti 0. Berarti M-nya sama dengan 0. Selanjutnya untuk spin. Nah, untuk spinnya itu dia arahnya ke atas terakhir. Berarti diartikan itu berarti S sama dengan positif setengah. Mudah ya. Kemudian yang B. Nah, 3B5 ya. Boleh kita gambar langsung, boleh biar nggak capek-capek nanti ya. Boleh digambar dulu, semua langsung kita cari. 1, 2, 3. Ingat P-nya nggak boleh lebih ya. P itu hanya ada 3 kotak. Oke, kita 1, 2, 3. Ingat aturan Hun. 5, 4, 5. Terakhir di sini ya. Kita buat 0. Ini positif 1 minus 1. Kita buat 1, berarti N-nya sama dengan yang ini ya, 3. L-nya sama dengan, nah ini pakai P-nya.
Berarti kalau dia P berarti L-nya 1 ya, yang tadi ya. Kemudian M. Nah, di terakhir berhenti di 0, berarti M-nya sama dengan 0. Lalu dia ke bawah, berarti S sama dengan minus setengah. Lalu yang terakhir yang C ya, C. Nah, yang terakhir. Jadi untuk C nanti di sini kita gambar lagi 4D7 ya. Berarti D-nya ada berapa kotak? 7 kotak ya. Nah, kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita isi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang bagian tengahnya adalah di sini 0. Berarti ini positif 1, positif 2, positif 3, min 1, min 2, min 3, gitu ya. Nah, berarti dapatlah kita tentukan N. N-nya 4, L-nya karena dia D, berarti 2 lah ya. Kemudian M-nya berhenti di mana terakhir elektronnya? Di yang sini terakhir. Berarti positif 3 ya, begitu ya. Lalu S-nya sama dengan, nah terakhirnya ke atas arahnya, positif setengah. Nah, oke, itulah cara penentuannya ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.